Masih dipancarluaskan dari Pondok Modern Darussalam Gontor, inilah dia Radio Suara Gontor FM yang selalu jadi udara, abadi di hati dari Gontor menyapa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ikhwan dan akhwat, para pendengar setia Radio Suara Gontor FM dimanapun semua Anda berada. Kefalukum nih ya, bagaimana kabarnya? Semoga hari yang cerah ini dapat menjadi hari yang lebih baik dari hari-hari kemarin, dan semoga seluruh aktivitas kita dapat berjalan dengan baik dan lancar yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwani wa akhwati, pada segmen ngantri tentunya di pagi hari ini di sore hari ini ngobrol bareng santri bersama kelas 2E bersama wali kelas Al Ustadz Abdurrahman dan juga akhi-akhi dan juga santri-santri kita, ada Kenza, Jais, Aufa dan juga 606770. Baiklah ikhwani akhwati, sebelum kita mulai segmen ngantri pula di sore hari ini, ada baiknya ikhwani kembali mengajak ikhwan dan akhwat untuk kembali bersyukur dan juga merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, baik kita bisa bernafas, berjalan, melihat, dan bahkan nikmat sehat yang sangat sering kita lupakan. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita jadikan sebagai teladan dalam segala kebaikan dan juga dalam menjauhi keburukannya. Sembari menunggu request dan juga salam sapa dari ikhwan dan akhwat, marilah kita salam sapa terlebih dahulu. Yang pertama pastilah kepada bapak-bapak pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Kiai Haji Muhammad Akrim Maryad, dan Kiai Haji Amal Fatullah Zarkashi, beserta segenap guru-guru Pondok Modern Darussalam Gontor yang sedang beraktivitas di sore hari ini, seperti itu. Dan tak lupa juga salam kepada kalian semua, sahabat setia, pendengar setia Radio Suara Gontor FM dimanapun semua Anda berada. Tetap semangat, jangan putus asa, dan sukses selalu. Baiklah ikhwan dan akhwati, sebelum kita menyapa terlebih dahulu, sebelum menyapa akhi-akhi dan juga wali kelas dari kelas 2E, tentunya Akhi Fahmi akan membacakan salam sapa yang banyak dari ikhwan dan akhwat semuanya. Untuk salam sapanya ini Masya Allah banyak sekali. Untuk salamnya ini ada dari dari 0858 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda Muhammad Ilyas, Surur Ibnu Rushdi dan teman-teman di kelas 2E, semoga istiqomah, sehat, dan semangat terus dalam menuntut ilmu. Dari Umi Ilyas, Bekasi. Terima kasih Ustadz. Kemudian dari 0815 sekian pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau kirim salam buat Ustadz Abdurrahman sebagai wali kelas 2E, terkhusus buat Ananda Kenza. Sehat-sehat ya sayang. Dan buat anak 2E tetap semangat. Masya Allah, ini sangat baik sekali salam sapanya. Kemudian dari Wali Noval Chandra ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya Akhi, semoga semangat dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhirnya 2E mengudara juga. Salam buat seluruh kiai, ustaz-ustaz, terkhusus Ustaz Abdurrahman, jazakumullah khairan, sudah membimbing anak-anak dengan sabar. Salam sayang buat Solgan kelas 2E, terkhusus Ananda Brilian Noval Chandra Kusuma, semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu semangat beribadah dan belajar. Salam buat wali santri kelas 2E yang selalu kompak. Buat akhi, jazakumullah khairan, sudah dibacakan. Kemudian mungkin salam sapanya satu lagi mungkin ya. Salam sapanya ini ada dari Wali Faiz ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Gontor FM, jadi udara, abadi di hati dari Gontor menyapa Indonesia bahkan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ikhwani wa akhwati, kembali lagi tentunya bersama Akhi Fahmi dalam segmen ngantri bersama kelas 2E dan juga bersama wali kelas. Masya Allah, tak terasa kita sudah ada di bulan Januari ya. Insya Allah mungkin untuk acara ngantri ini hanya tinggal 3 kali atau bahkan 4 atau bahkan hanya 2 kali ya. Maka mungkin untuk kelas-kelas yang belum berkesempatan untuk mengudara, mungkin insya Allah di tahun-tahun selanjutnya ya, insya Allah. Karena tentu Masya Allah waktu dan juga hari yang begitu cepat, kita tak terasa sudah sampai di penghujung akhir tahun dan akan menghadapi ujian akhir tahun. Dan insya Allah akan
kita akan berhadapan ataupun menjumpai bulan Ramadan untuk kedua kalinya. Baiklah ikhwan wa akhwati, sebelum kita mulai, mari kita salam sapa terlebih dahulu kepada para narasumber kita di sore hari ini. Untuk yang pertama kita sapa terlebih dahulu wali kelas, yaitu Al-Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kefalukum nih Ustadz Abdurrahman. Alhamdulillah, inna nabi khair. Alhamdulillah bil khair ya. Untuk kesibukannya Ustadz Abdurrahman di akhir-akhir ini apa nih Ustadz Abdurrahman? Lebih tepatnya karena sekarang udah masuk di akhir semester ya. Oke. Jadi ya bisa dibilang persiapan tahun yang akan datang. Oke, mempersiapkan di bidang administrasi mungkin untuk apa yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang ya. Ya, tentu akan betul. berkecimpung banyak baik di penerimaan calon pelajar atau bahkan nanti di pembukaan tahun ajaran baru. Masya Allah. Semoga antum diberikan kekuatan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala tugas dan amanah dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Oke, selanjutnya mungkin kita sapa santri-santri dari kelas 1E. Untuk yang pertama mungkin kepada Kenza ini ya. Assalamualaikum Kenza. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ajib Kamilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kefahaluk Kenza. Alhamdulillah ini bilahir. Oke, gimana kabarnya nih Kenza? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke, kalau Kenza apa nih kesibukannya Kenza di hari-hari ini menuju ujian akhir tahun? Di setiap harinya tentunya belajar setiap pagi Oke. dan juga biasanya nyuci baju setiap pagi. Oke. Dan untuk biasanya kalau kegiatan sore hari itu keliling-keliling pondok. Oh, keliling-keliling pondok di pagi hari. Oke. Senang ya keliling pondok ya. Oke, selanjutnya mungkin kepada Jayes ya. Jayes, assalamualaikum Jayes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, kefaluk Jayes. Alhamdulillah nikmal hal. Alhamdulillah bil khair. Kalau Jayes apa ini kesibukannya Jayes di kelas 2 atau bahkan di akhir-akhir segmen di akhir tahun ini Jayes? Alhamdulillah kelas 2 ini mulai berasa kehidupan di pondoknya. Oke. Jadi pada akhir tahun ini lebih fokus ke belajar. Apalagi ini akhir tahun. Oke. Harus meningkatkan lagi dari nilai awal tahunnya. Benar sekali, masya Allah, bagus. Oke, selanjutnya, Alhamdulillah ini bilahir. masya Allah, apa nih kesibukannya Aufa apa nih akhir ini atau bahkan baru-baru ini Aufa? Kalau di pagi hari tentu buat POT. Oh, latihan POT. POT berapa ini Aufa? POT 7. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang ya. Kenapa antum memilih POT? Kenapa ada yang diantara antum memilih kursus dan lain-lain? Oke, mungkin yang terakhir kita sapa Ilyas. Assalamualaikum Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kefaluk Ilyas. Alhamdulillah fi nikmatillah. Alhamdulillah, masya Allah. Oke, untuk Ilyas apa nih kesibukannya Ilyas di baru-baru ini atau bahkan di akhir-akhir ini? Kesibukan saya di akhir-akhir ini ya pastinya dengan pagi sampai asar itu mungkin belajar. Oke. sekelas. Tapi setelah sholat asar membaca Quran itu kesibukan saya bermain bola. Oh, kesibukannya bermain bola. Oke, masya Allah. Apa ini klubnya apa kalau Ilyas ini? Saya tidak mempunyai klub, tetapi saya tidak mempunyai klub karena saya masih anak baru. Oh, Ilyas masih anak baru. Iya. Berarti rayanya di mana? Keren saya dari Hijrah. Oh, rayanya di Darul Hijrah. Oke, masya Allah. Berarti insya Allah next time ya di kelas 3 ya, insya Allah sudah bisa masuk ke Firqah atau klub. Iya. Oke. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan sebelum bertanya kepada Ustaz Abdurrahman. Mungkin Ustaz bertanya-tanya dulu kepada antum, berbincang kepada antum. Oke, tentu dari kehidupan kelas 1 dan kelas 2 ini sangat berbeda ya, baik dari peraturan, baik dari waktu dan lain-lain ya. Kalau menurut antum ya, perbedaan apa saja yang menurut antum sangat berbeda di kelas 2 ini, atau bahkan apa yang antum dapatkan hal pendidikan baru atau bahkan suatu suasana yang baru di kelas 2 ini yang menurut antum itu berbeda dari kelas 1. Tentu di Gontor ini setiap kelas ada kegiatannya masing-masing, ada tingkatannya masing-masing, ada panitianya masing-masing dari setiap kelas. Jadi kelas 1 apa panitianya, kelas 2 apa, hingga kelas 6. Nah, kalau menurut antum ini apa perbedaan yang khusus di kelas 2 ini dengan kelas 1? Nah, ini mungkin kepada Ilyas. Menurut Ilyas ini apa Ilyas? Ahlan Ilyas. Menurut saya perbedaannya kalau misalnya kelas 1 itu dimana mudabir itu pengurus itu lebih melindungi. Dimana misalnya kita terkena dengan
bagian-bagian Oke. terkena masalah, tetapi pengurus yang namanya dia menyelesaikan masalah itu. Oh, menyelesaikan. Tapi kalau misalnya kita kelas 2 itu misalnya kita terkena dengan masalah bagian-bagian, kita menyelesaikan sendiri tanpa adanya bantuan dari pengurus. Oh, oke, berarti kalau terkait penyelesaian masalah di kelas 2 ini lebih dituntut mandiri ya, Iya. seperti itu ya, Ilyas. Oke, Masya Allah. Tentu setiap antum menaiki tingkatan kelas, kemandirian antum harus lebih, karena tentu tingkatan hukuman atau bahkan sanksi yang diberikan tentu berbeda-beda ya, baik itu dari kelas 1 hingga kelas 6. Oke. Kalau misalkan menurut Jayes ini ya, Jayes. Kalau menurut Jayes apa nih, Jayes? Tentu Jayes tahun kemarin ketemu sama Ustadz, sama Ustadz Abdurrahman, sekarang kelas 2 apa nih? Sebelum menuju kelas 3 nanti, apa hal yang berbeda spesifik di kelas 2 dengan kehidupan di kelas 1, Jayes? Kehidupan di kelas 1 sangat berbeda dengan kehidupan di kelas 2. Ketika kelas 1, peraturan-peraturan yang ada lebih ketat karena untuk mempersiapkan diri saat kita di kelas 2 nanti. Kelas 2 kita lebih dewasa. Nah, kelas 2 waktunya lebih lama. Karena kita dilatih untuk membagi waktu Oke. dengan teliti, dengan baik dan benar. Nah, sama seperti kata Ilyas, dari hal kemandirian. Dari hal kemandirian sangat-sangat berbeda. Kelas 1 kita masih diurus oleh pengurus yang ada di rayon-rayon kita. Tapi kelas 2 kita mulai diuji dengan adanya masalah-masalah dari bagian yang harus diselesaikan sendiri-sendiri. Nah, itu masuk juga hal kemandirian. Dan apalagi nizam-nizam yang ada, peraturan-peraturan yang ada. Oke. Peraturan-peraturan kelas 1 lebih mudah dihadapi daripada kelas 2. Oke. Berarti kembali kepada tingkatan ini ya, tingkatan baik pendidikan atau bahkan tingkatan suasana yang ada baik di kelas 1 hingga kelas 2 tentu ada perbedaan. Nah, seperti itu. Baiklah, sebelum kita Akhi Fahmi bertanya-tanya kepada antum terkait klub dan kursus mungkin ya. Kita beralih kepada Ustadz Abdurrahman, mungkin kita kembali ke akademisi itu tersendiri ya. Mungkin antum Ustadz untuk terkait program atau bahkan sistematika mendidik atau bahkan program yang antum terapkan kepada santri kelas 2E untuk memudahkan mereka dalam belajar bagaimana. Tentu kan setiap Ustadz memiliki retorika mengajar yang masing-masing. Nah, kalau antum ini bagaimana cara membawa atau bahkan mengajar di kelas 2 ini membawanya bagaimana, Ustadz? Ahlan, Ustadz Abdurrahman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk program sendiri mungkin bisa kita katakan sebagai 70-30. Nah, maksudnya di sini apa? 70% dan juga 30%. Ketika kita berbicara masalah proses, maka 70% ini berada di tangan pendidik tersebut. Sedangkan 30%-nya itu di tangan yang dididik, atau dalam artian di sini yaitu santri. Kebalikannya, jika kita berbicara masalah hasil, maka 70% ini itu kembali ke tangan yang dididik atau santri. Sedangkan 30%-nya itu baru si pendidik. Nah, mungkin penjabaran singkatnya maksudnya apa? Ketika kita berbicara tentang bagaimana keadaan kelas ketika pembelajaran, atau di luar kelas bagaimana keadaan latihan klub ketika sore hari, maka itu ada di tangan pendidiknya. Memang tidak memungkiri ketika misalkan si pendidik ini tidak bisa memanage kelas dengan baik, tidak bisa memanage suatu klub dengan baik, maka yang ada adalah amburadul, nggak jelas, atau mungkin pembicaraannya katakanlah ngalor ngidul, nah seperti itu. Namun kalau kita bicara masalah hasil, itu kembali ke yang dididik atau santri. Kita nggak bisa menyamakan semua santri. Kita nggak bisa memandang setiap orang itu sama. Pasti setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Benar. Mungkin ada yang lebih ke bahasa, ada yang lebih ke eksak, bahkan ada yang lebih ke hafalan dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak bisa menyamakan itu semua. Maka ya setidaknya ketika kita itu dalam tahap proses, ketika kita dalam pembelajaran di kelas, kita berusaha sebisa mungkin bagaimana caranya santri itu memperhatikan
bagaimana caranya apa yang kita sampaikan itu terstruktur dengan jelas, tidak kesana kemari. Tapi kalau sudah berbicara dengan hasil, yaitu kita kembalikan seluruhnya atau 70%-nya ke masing-masing santri. Oke, baik, berarti kembali lagi bagaimana antara seorang pendidik dan seorang yang didik ini harus saling bersinergi ya, antara satu Iya, dengan yang benar, lainnya, harus saling memahami dirinya sendiri ya, karena Iya, tentu seperti itu. untuk hasil tadi juga bisa ditekankan kembali lagi kepada personal dari setiap anak, apakah mereka mau sebesar keinsafanmu, maka sebesar itu pula keberuntunganmu. Baiklah, mungkin tuh jawaban yang Masya Allah dari Al-Ustadz Abdurrahman, wali kelas dari 2E. Kemudian kita mungkin bertanya-tanya kepada klub dan kursus nih ya, kepada akhi-akhi atau bahkan santri-santri kita. Nah, mungkin klub dan kursus apa yang antum ambil di kelas 2 ya, menginjak klub dan kursus antum yang baru ini, atau bahkan baru menginjak merasakan dunia klub dan kursus, apa yang antum ambil? Why and what for? Kalau Bapak pimpinan selalu mengatakan untuk mengerjakan segala sesuatu itu harus tahu mengapa dan untuk apanya. Nah, alasannya untuk apa, tujuannya untuk apa. Nah, mungkin kepada Kenza terlebih dahulu nih ya, untuk klub dan kursus Kenza yang Kenza ambil selama di kelas 2 ini apa, Kenza? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk klub yang saya ambil di kelas 2 ini adalah yang namanya klub untuk meningkatkan latihan pidato Oke. di Darussalam ini. Oke. Tujuan untuk masuk ke dalam klub Apa klubnya apa? klub namanya? JMK atau Jamiatul Khutobah, Oke. yaitu klub perkumpulan orang-orang yang berpidato. Oke. Tujuannya itu adalah untuk yang namanya mengejar kemampuan untuk berbicara dan berpidato yang lebih. Oke. Karena di pondok itu kita membutuhkan yang namanya ilmu kalam atau Benar. yang namanya keahlian dalam berbicara. Oke. Tetapi ilmu kalam atau keahlian dalam berbicara ini tidak hanya bermanfaat di dalam pondok saja, tapi ilmu berbicara atau ilmu kalam ini dapat dimanfaatkan apabila nanti kita telah keluar ke dalam masyarakat. Oke. Sehingga nanti apabila ditunjuk untuk menjadi pembicara, maka insya Allah untuk bisa mengikuti. Oke, Masya Allah. Antum ini kelas 2 ngomongnya sudah lancar ya dari antum ya. Sudah bisa mengambil nilai dan juga ilmu yang ada disampaikan selama di kelas 2 ini, Masya Allah. Mungkin selanjutnya berarti cuma JMK ini, Kenza? Oh, selain itu tidak ada. Oh, berarti sore kosong ya? Oke. Selanjutnya kepada Jais mungkin ya. Kepada Jais. Nah, untuk Jais ini apa? Jais yang klub yang Jais ambil apa? Dan kenapa Jais mengambil itu dan tujuannya untuk apa? Saya mengikuti dalam acara bahasa. Oh. Orang-orang yang ingin meningkatkan bahasanya. Oke. Alasan kenapa saya memasuki istirqo karena mungkin bahasa ini adalah suatu yang sangat mahal di luar. Dengan masuk pondok ini saya memanfaatkan bahasa sangat mahal harganya. Nah, kalau di sini kita bisa mengikuti untuk alhamdulillah di dalamnya saya sudah mendapatkan banyak hal dari bahasa. Saya dapat berbicara dengan bahasa mungkin lebih dari teman-teman saya lain.